Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Salam sejahtera dan kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita. Baik, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Tetapi sebelumnya mari kita ambil dan sikap posisi berdoa. Mari kita libatkan Tuhan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Pada pagi hari ini kami akan lanjutkan materi pembelajaran kami. Tuhan Yesus tolong kami, khususnya anak-anak ini supaya boleh mengerti dan memahami apa yang guru-gurunya jelaskan hari ini. Tidak lupa berdoa buat kedua orang tua, untuk abang adik mereka, supaya senantiasa di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Amin. Baik, anak-anakku, pada pagi hari ini kita melanjutkan topik kita dengan tema gereja dan orang muda. Di dalam gereja lokal pasti dan tentu ada orang-orang muda. Nah, orang-orang muda ini adalah aset dan potensi masa depan untuk gereja. Maka seharusnya gereja mengadakan pembinaan kepada orang muda dan menganggap orang muda itu juga penting untuk dilayani, dipersiapkan, dan tentunya orang muda ini dilibatkan di dalam pelayanan. Tetapi banyak asumsi orang tua bahwa orang muda ini dianggap masih belum mengerti apa-apa, masih belum dewasa. Sampai-sampai terkadang keputusan-keputusan orang tua lah yang dipaksakan untuk orang muda tanpa pernah menghargai, tanpa pernah meminta pendapat ataupun keinginan dari orang muda tersebut. Saya banyak lihat orang tua memaksakan kehendaknya kepada anak-anak, misalnya terkait dalam hal lanjutan pendidikan ataupun cita-cita. Orang tua banyak contoh bercita-cita anaknya menjadi pendeta, padahal anaknya bukan ke situ panggilannya. Anaknya pingin mungkin ahli komputer, tetapi dipaksakan karena ini kerinduan, ini harapan orang tua. Tetapi panggilan kepada anak tidak seperti itu. Maka kadang orang muda itu akhirnya tidak terekspresikan apa yang ada di hatinya. Karena apa yang dia lakukan dan perbuat masih apa yang menjadi keinginan orang tua. Nah, kompetensi dasarnya kita akan menganalisis karya Allah melalui perubahan-perubahan yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Kita tahu keberadaan gereja di dunia itu memiliki tugas dan tanggung jawab. Mereka ada misi ketika ada di dunia ini. Lalu indikatornya menyebutkan pentingnya peranan orang muda bagi masa depan gereja. Menyebutkan kegiatan yang menopang pertumbuhan remaja dan orang muda di gereja. Mengevaluasi dengan kritis kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Lalu memiliki keberanian untuk berkarya bagi gereja. Pandangan orang muda tentang gereja. Banyak orang merasa bosan dengan kegiatan yang ada di gereja yang kadang sifatnya monoton. Padahal jiwa dan gejolak jiwa orang muda terkadang butuh diekspresikan dalam gerak, dalam hal-hal yang lain. Tetapi kadang ketika disetting sudah diupayakan sedemikian rupa bahwa ibadah itu seperti versi baku yang tampaknya tidak bisa untuk dimodifikasi. Sehingga banyak orang muda itu datang bergereja, datang duduk diam pulang. Datang kosong pulang pun tidak merasakan apa-apa.
Nah, orang muda dianggap belum mengerti apa-apa dan perasaannya belum perlu untuk diakomodir, untuk dilakukan ya, atau didengarkan. Apa kira-kira yang menjadi keluhan dan aspirasi mereka? Orang muda hanya datang, lalu mereka duduk, mereka memberi persembahan, lalu pulang. Nah, orang muda di lingkungan gereja cenderung sebagai penonton. Ya, mereka tidak berkontribusi. Mereka tidak mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan. Padahal mereka punya potensi. Mereka bisa melakukan pelayanan-pelayanan mendukung di gereja lokal. Contoh, bermain musik, multimedia, guru sekolah minggu, menjadi pembersih gereja, atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa dimaksimalkan di dalam pelayanan gereja lokal. Kita kadang melihat orang-orang tua yang kadang dipaksakan, yang SDM-nya kadang tidak begitu mumpuni. Mohon maaf, kadang dalam hal membaca, pengaruh usia ini juga menunjang di dalam pelayanan ya. Jadi orang muda hanya datang, dan ini kadang yang bisa mendorong mereka jadi pindah gereja. Ya, mereka bergereja di gereja yang rasa mereka bertumbuh dan mereka bisa mengekspresikan gelora jiwa muda mereka untuk menyembah dan memuji Tuhan. Nah, kita melihat Allah memanggil Daud. Daud itu orang muda yang dipanggil Allah untuk menjadi alatnya mengganti Raja Saul menjadi raja kedua di Israel. Daud dipanggil dari gembala 2-3 ekor kambing domba, dan pada waktu itu usianya masih belia, remaja, tetapi Tuhan bukan melihat umur, tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Maka Samuel ketika mengurapi Daud berkata, dia terkecoh ketika melihat abang-abang Daud yang notabene adalah prajurit dan tentara dalam kerajaan Saul. Tapi Tuhan tidak satupun memilih mereka. Tapi justru memilih Daud, anak muda belia yang tidak berpengalaman taktik perang. Tetapi Tuhan memilihnya karena Tuhan jauh lebih mengerti untuk hari depan, untuk ke depan dan hati seseorang. Allah memanggil Daniel. Kita tahu Daniel adalah seorang pemuda dari Yerusalem yang sungguh takut akan Tuhan ketika dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Daniel dipakai Tuhan ketika Daniel berkomitmen untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Kira-kira pertanyaannya, kenapa Daniel tidak mau makan? Karena Daniel tahu bahwa makan dan minum itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, Daniel sedang berkomitmen menunjukkan kepada orang-orang Babel bahwa Tuhan mereka, Allah mereka sanggup menunjukkan kuasanya. Hanya minum air dan makan sayur, Daniel lebih gemuk, lebih cerdas, lebih pintar, lebih berhikmat dari orang-orang Babel yang makan dari santapan raja. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil Allah untuk boleh menjadi alat, untuk boleh menjadi media Tuhan menunjukkan ada Allah orang Ibrani, ada Allah orang Israel yang dahsyat dan luar biasa. Allah memanggil Yusuf. Kita tahu kisah Yusuf yang begitu tragis awal, dimulai dari mimpi 2 kali yang menimbulkan kecemburuan pada kakak-kakaknya. Tetapi di dalam nama Tuhan akhirnya dia boleh menggenapi apa yang menjadi visi dan mimpi itu. Sehingga Yusuf muda, begitupun prosesnya. Umur 30-an dia melenggang ke istana menjadi orang nomor 2 di Mesir. Allah memanggil Paulus juga sama. Ketika perjalanan ke Damaskus, Damsyik, Tuhan berbicara kepadanya dan itu menjadi titik balik perubahan Paulus yang luar biasa. Allah memanggil Timotius. Timotius anak rohani Rasul Paulus. Dia mulai dari neneknya, mamanya beriman, percaya Tuhan dan turun kepada Timotius. Kita tahu meskipun muda tetapi dia menjadi teladan di dalam jemaat. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari penjelasan pada pagi hari ini? Bahwasanya gereja membutuhkan orang muda. Orang muda juga dapat mengambil peran bagian dalam pelayanan di gereja lokal.
Orang muda adalah tiang dan harapan gereja, masa depan gereja, penerus dari gereja. Orang muda adalah potensi dan aset gereja lokal yang dikaryakan agar mereka memiliki dan terlibat terbeban dalam pekerjaan Tuhan. Ini saja penjelasan saya pada pagi hari ini. Jika ada hal yang kurang dimengerti, dipahami, silakan tanya Japri ya. Dan saya akan jawab di ruang diskusi. Terima kasih untuk atensi kebersamaan kita. Mohon diklik, didengar, disimak ya anak-anak semua. Tuhan memberkati, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih, kami sudah selesai, berkatilah kami sepanjang hari ini, materaikan pembelajaran ini, dan kami semakin berpengetahuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur pagi ini. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya dan Tuhan berkati dan shalom.